Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai osteoartritis pada lutut atau lutut. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Toto Suryo Evar SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kita sapa dulu Dr. Toto, panggilannya yang sudah hadir di samping saya. Dr. Toto, apa kabar? Ya, baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Dokter, hari ini baru pertama kali ya dok ya? Iya Mbak. Semangat ya. Oke, hari ini mau bahas seputar OA lutut atau osteoartritis di lutut gitu ya dok ya. Nah, kalau kita sering denger deh, biasanya apa ya, ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya dok ya, sering cerita seperti ini. Kalau aku sih kebetulan sering dengar kasusnya gitu ya, bangun tidur kok badan kok kaku, ya nyeri-nyeri sendi ya istilahnya seperti itu. Terutama nih lutut nih juga kok kerasa gak enak gitu ya dok ya. Tapi nanti dibawa gerak sedikit, dibawa olahraga sedikit, setengah jam kemudian normal lagi tuh, gejalanya hilang gitu kan, unik ya dok ya. Tapi ini kalau setiap hari seperti itu kan tentunya gak nyaman juga. Setelah diperiksa, punya sidik ternyata ada pengapuran sendi atau OA lutut begitu ya dok ya. Nah ini kan menarik ya dok ya, sebetulnya osteoartritis atau pengapuran di sendi ya dok ya. Pengapuran sendi itu sebenarnya apa sih dok gitu, dan perjalanan penyakitnya juga kan ini kan juga cukup seru nih kalau dibahas nih dok. Iya, jadi osteoartritis atau ini kan istilah medisnya, biasa orang lebih kenal dengan istilah pengapuran. Jadi atau kalau orang dokter-dokter bilang OA, OA lutut atau pengapuran lutut. Sebenarnya ini penyakit yang umum terjadi, ya, cukup sering. Bahkan kalau orang di atas 60 tahun itu 1 dari 3 orang katanya punya pengapuran. Kalau di atas 70 tahun bahkan 1 dari 2 orang itu sebenarnya kalau diperiksa lututnya sudah pengapuran. Jadi sebetulnya ini dibilang penyakit juga bukan suatu murni penyakit. Sebenarnya ini kalau dilihat mirip seperti proses penuaan normal sebetulnya. Sama seperti orang kalau sudah tua, saya selalu bilang ada uban. Nah itu kan proses yang biasa kalau orang tua akan beruban. Nah ini kalau misalnya sendi lutut itu dipakai terus buat jalan. Nah, apalagi kalau orangnya berat, nah itu lutut akan terbebani terus selama puluhan tahun sehingga lambat laun dia akan mengalami pengapuran. Nah, cuma memang orang suka salah mengerti di sini bahwa dipikir pengapuran itu kayak ada kapur. Orang suka bilang, kapur itu di mana dok? Sebenarnya, iya sebenarnya bukan ada kapurnya di dalam, tapi sebenarnya yang terjadi ya sendi itu kan ada tulang rawan, ada tulang rawan, lalu di dalamnya ada bantalan juga, kalau di lutut dia punya bantalan, lalu juga ada cairan sendi, ada olinya, pelumas. Nah, kalau pada orang yang pengapuran, nah dia itu tulang rawan dan bantalannya itu aus, karena sering dipakai aus, sehingga tulang itu langsung ketemu tulang, dan olinya juga terkadang kering. Ya, sehingga memang kalau dibuat jalan atau dibuat naik turun tangga, jongkok itu akan perih, sakit, ngilu banget, nyeri gitu ya. Ngilu, dan seperti yang tadi Mbak bilang, kadang pagi bangun ada kaku, tapi kakunya nggak lama-lama biasanya. Ada kaku, dibuat jalan sedikit lalu dia akan menjadi lebih enak. Nah itu khasnya kalau orang pengapuran seperti itu. Oh, jadi itu sebenarnya gini, ini istilah sederhananya, ini tulang, terus kan tadi langsung bertemu gitu. Kalau tadi bantalan atau tulang rawannya ini lama-lama aus gitu ya dok ya. Tapi istilahnya si tulang rawan ini fungsinya berarti untuk apa sih dok di ujung tulang ini, untuk melindungi supaya nggak berbenturan langsung tadi supaya tulang rawan itu melindungi supaya tulang nggak langsung ketemu tulang, sehingga dia memberikan permukaan yang kenyal, licin, dan untuk menyerap beban. Di setting seperti itu, sehingga kalau orang normal, sehat, seharusnya dia gerakan semua sendi, termasuk lutut, dia licin, gaya geseknya sangat minimal, dan sehingga nggak nyeri. Nah, kalau orang pengapuran itu menjadi aus, dia tulang ketemu tulang, bergesekan langsung, jadi perihnya tuh dari situ. Ngilunya dari situ gitu ya.
Tapi kan kalau kita bicara normal kan memang faktor usia tadi ya dok, karena kan overuse mungkin ya dok ya. Ya, Terus betul. juga kan perjalanan panjang hidup kita pakai sehari-hari kaki jadi lutut gitu ya. Jadi lama-lama Ya. seperti mobil tuh apa mesinnya juga capek juga gitu Ya, ya, betul. aus juga gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, apakah memang kan soalnya makin kesini juga sering dengar juga kan usia muda juga kan mengalaminya juga ya. Artinya kan bukan hanya overuse yang memang Ya. usia juga atau overuse di kalangan profesi tertentu atau faktor risiko lain yang seru juga kita bahas dok. Iya, sebetulnya semua orang bisa Berisiko. mendapatkan, semua orang berisiko, terutama makin tua dia makin berisiko. Jadi Oh. usia itu sebenarnya faktor yang lumayan penting berperan. Makin tua makin berisiko. Nah, atau di sisi lain perempuan juga entah mengapa lebih berisiko ketimbang laki-laki. Entah mengapa. Iya, perempuan lebih berisiko. Lalu juga terutama baik ini perempuan ataupun laki-laki, kalau berat badannya berlebih, nah, itu juga berisiko. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya orang dari muda sudah gemuk, atau biasanya kalau ibu-ibu misalnya habis melahirkan berat badan nggak turun, nah, lalu dia 10-20 tahun lagi perkapuran. Karena dia kan selama dalam jangka waktu yang lama, lututnya dipaksa bawa beban yang terlalu berat. Atau profesi juga, kalau misalnya pemain bola itu atau yang atlet-atlet banyak lari, atlet maraton, nah itu akan lebih berisiko juga. Oh berarti lebih ke kronik kah gitu ya dok? Atau bisa akut juga dok, misalnya profesi tadi kan, trauma gitu, terus jadi bantalan sendinya rusak gitu ya? Iya betul, itu pun juga. Jadi kalau misalnya terlepas dari apapun profesinya, apapun perempuan atau laki-laki, terlepas dari usia, kalau pada usia muda atau paruh baya sempat mengalami cedera, nah cedera di dalam lutut itu bisa membuat proses penuaan yang lebih cepat. Sehingga misalnya kalau osteoartritis atau pengapuran ini normalnya terjadi pada usia 60 ke atas, 60, 70, 80. Nah, kalau pada masa mudanya sempat mengalami cedera, nah itu biasanya lebih dini. Jadi pada usia 40-an atau 50-an itu juga sudah bisa ditemukan tuh osteoartritis. Meskipun biasanya bedanya kalau misalnya orang cedera itu kan biasanya nggak akan kiri kanan biasanya. Orang kalau cedera kiri aja atau kanan aja, nah itu akan terasa. Jadi misalnya dulu saya pernah jatuh waktu 10 tahun lalu, jatuh dari motor, lutut kirinya sakit. Nah, sekarang datang lutut kirinya akan pengapuran duluan gitu. Oh, kirinya udah sakit nih, dulu pernah jatuh, tapi yang kanan sebenarnya nggak apa-apa. Nah, itu menandakan bahwa dulunya pernah cedera. Nah, itu yang cedera itu menjadi proses penuaannya lebih cepat sehingga osteoartritisnya pun ketemunya pada usia yang lebih muda. Jadi 40-an, 50-an juga bisa kena. Proses penuaannya lebih cepat ya dokter bilang Iya. ya. Karena ada pernah riwayat trauma sebelumnya begitu ya Betul. dok ya. Oh kalau yang sering dengar juga, nih kok malah ketika diperiksa gitu ya, dilakukan pemeriksaan dengan alat penunjang misalnya ya. Iya. Ada apa dok seperti tulangnya ini tuh jadi apa ya, ada tajam gitu dok. Tumbuh apa sih istilahnya ya, kayak Iya. tulang taji atau apa gitu ya istilahnya ya. Iya, itu sebutannya kalau dalam dunia medis osteofit namanya. Osteofit. Osteofit namanya. Jadi seperti rigi-rigi tulang, biasanya dia di pinggir sendi lutut. Itu juga bagian dari pengapuran. Jadi kalau kita ronsen biasanya ketemu ya tadi osteofit itu namanya rigi-rigi tulang tambahan, karena itu sebenarnya bagian dari proses fisiologi normal. Jadi orang kalau lutut itu sudah mulai terjadi pengapuran, dia distribusi beban, pembagian beban di lututnya itu menjadi nggak rata. Nah, karena nggak rata misalnya paling sering, ini bagian sisi dalamnya lebih kebagian beban lebih banyak. Nah, di situ biasanya tumbuh rigi-rigi tulang yang tadi dibilang osteofit. Tapi itu bahaya nggak? Maksudnya? Enggak. Oh, Enggak. tapi kan nyerinya jadi makin atau bagaimana dong? Enggak juga. Jadi ada atau tidak osteofit itu tidak selalu berhubungan dengan kalau misalnya ada rigi-rigi tulang tambahan dia akan lebih nyeri. Enggak juga sebetulnya. Tapi biasanya yang lebih kerasa adalah penyempitan sendinya. Jadi kalau pada ronsen, ini celah sendinya menyempit. Harusnya 5 sampai 8 mili. Ini tinggal dikit, tinggal 2-3 mili, atau bahkan kalau pada derajat yang berat, itu celah sendinya nggak ada. Jadi dia sangat ketemu banget, dia ketemu bergesekan. Nah itu yang akan terasa lebih sakit.
Dok, tapi sebenarnya yang namanya pengapuran sendi kan nggak hanya di lutut ya dok ya, bisa di lokasi-lokasi lain ya. betul. Tapi mengapa sih kita lebih sering dengar yang OA lutut gitu katakanlah? Atau memang karena memang lebih banyak kasusnya, tadi lebih banyak faktor resikonya juga gitu ya? Atau sebetulnya pengapuran sendi bisa di mana aja sih biasanya? Iya betul, sebenarnya pengapuran itu bisa terjadi di semua sendi. Semua sendi, mau dari lutut, tulang belakang, panggul, atau kalau jari-jari tangan, tangan ya. jari-jari kaki bisa tapi lebih jarang dan lebih nggak bergejala sih. Yang paling sering memang biasanya 1 lutut, 2 tulang belakang, 3 panggul karena itu sendi besar. Kalau misalnya, nah kenapa lutut jadi sorotan utama? Karena lutut kalau orang jalan, berdiri, itu yang apalagi kalau orang pada berat badannya terlalu gemuk, nah itu ya itu yang nomor 1 yang akan terbeban biasanya lutut duluan. Lutut. Nah, jadi memang itu menjadi paling sering dan paling mengganggu buat pasiennya. Oh makanya menurunkan berat badan salah satu bentuk bagian dari terapinya juga ya dok ya? Iya betul. Oke, dokter kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Toto Suryo FR SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Hermina Podomoro, masih membahas mengenai osteoartritis lutut atau lutut ya. Jadi dokter, kita lanjutkan kembali dok mengenai pembahasannya gitu kan, seputar bagaimana sih kita semua, khususnya orang awam nih, untuk memahami gejala yang kita rasakan, alarm yang diberikan oleh tubuh kita itu, kita perlu curiga ke arah mana sih gitu ya. Katakanlah kalau nyeri atau nyeri sendi, terus badan terasa kaku, kaki terasa kaku, lutut terasa nyeri gitu ya dok ya. Ini kan memang yang populer tadi kan lutut, tapi kan juga kira-kira mungkin gak ya aku mengalami OA lutut, atau mungkin ini kalau perempuan tuh suka dengar juga ada RA lah gitu ya. Terus kemudian juga rematik lah atau asam urat lah gitu ya, macam-macam ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang dipahami oleh orang awam tuh cukup setengah-setengah gitu ya dok ya. Jadi kita mau lebih mengerti lagi apa sih gejala-gejala dari pengapuran sendi di lutut ini dokter. Nah iya, jadi gejala dari pasien yang lututnya pengapuran atau osteoartritis biasanya nomor 1 gejalanya nyeri. Jadi lututnya terasa nyeri, nah terutama itu dialami saat aktivitas. Nah aktivitas seperti apa tuh yang bisa memunculkan nyerinya? Jadi nyerinya bukannya sepanjang hari, sepanjang malam nyeri terus, enggak. Tapi osteoartritis atau pengapuran biasanya lututnya terasa lebih nyeri ketika jalan agak jauh, naik turun tangga itu akan sangat sakit. Atau berlutut, bersila atau jongkok. Nah, kalau orang yang biasa toiletnya jongkok, orang jongkoknya itu lebih terasa sakit biasanya. Atau kalau yang udah lebih berat, perpindahan posisi dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri, itu lututnya udah terasa sakit. Padahal movementnya nggak seberapa begitu? Iya, nggak seberapa, tapi karena sendinya itu mungkin karena baru bangun juga kali ya, baru bangun, digerakin, nyeri. Nah lalu juga nyerinya kan khas tuh, jadi nyerinya mekanis, waktu dipakai, makin banyak dipakai makin sakit. Nah lalu juga tadi sempat disebutkan kaku. Nah tapi kaku ini tidak semua akan mengalami, jadi nggak harus ada gitu. Yang harus ada nyeri. Kalau kaku tuh kadang-kadang ada yang iya, ada yang juga enggak. Tapi kalau ada kaku, mayoritas pagi hari, bangun tidur itu akan lebih kaku. Kalau dipakai bangun dan aktivitas akan semakin berkurang kakunya. Nah tapi kaku pada pengapuran itu biasanya nggak lama-lama, di bawah 30 menit. Karena kalau di atas 30 menit atau bahkan 1 jam, itu kita lebih curiganya ke arah rematik biasanya. Nah, lalu selain nyeri, kaku, juga kadang-kadang suka muncul bunyi yang terasa dari dalam sendi. Ada kretek-kretek, krek-krek, terutama kalau lututnya digerakin, dia menekuk maksimal, atau
atau habis jalan jauh biasa akan kerasa krek krek krek. Nah itu dari Terdengar dalam tuh sendi ya? kan. Terasa kalau udah parah terdengar. Kalau ya kalau diperiksa pun kelihatan kok, biasa kita tekuk, lurusin ada bunyinya kadang-kadang. Lalu kalau sudah lebih parah lagi bisa sampai lututnya bengkok. Nah, biasanya bengkoknya. Itu kalau sudah berat biasanya. Ini satu kaki atau dua kaki atau? Biasanya sih tergantung OA-nya atau pengapurannya berapa. Kalau 2 kaki ya bentuknya O. Kalau 1 kaki ya sebelah doang. Oh iya. Kurang lebih seperti itu dok. Berarti kalau pertanyaannya kapan sih aku harus segera memeriksakan bahwa ini O atau enggak, itu barangkali tadi ya kalau sudah merasakan yang tadi dokter katakan, atau sebenarnya kalau menunggu ada keluhan agak terlambat nggak sih dok? Takutnya datangnya udah ya tadi udah apa ya, derajatnya udah berat, jadi penanganannya juga jadi jauh lebih serius gitu dok. Iya betul. Jadi sebenarnya orang terkadang terlalu takut untuk datang waktu nyerinya masih sedikit-sedikit. Jadi waktu datang tiba-tiba sudah tahap lanjut. Padahal sebetulnya akan lebih menguntungkan kalau sebenarnya datang waktu gejalanya masih belum terlalu berat. Jadi kita biasanya di pengapuran sendi lutut kita punya grade, ada 4 grade ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu makin 1 paling ringan, 4 paling berat gitu misalnya. Kalau orang datang baru grade 1 atau grade 2, jadi maksudnya masih ringan-ringan, nyerinya belum seberapa, itu kita bisa tangani dengan lebih baik dan hasilnya biasanya pun lebih bagus. Jadi tadi untuk nambahin, sebenarnya kalau misalnya pengapuran itu diapain sih gitu? Kan orang kan operasi. Nah mungkin kalau operasi itu kalau udah grade-nya 4 udah berat. Itu udah yang berat sekali gitu ya dok ya. Kalau yang masih grade ringan, kita sebenarnya caranya ada banyak. Jadi coba ditahan dulu deh. Caranya ini biar penasaran gitu. Disapa dulu ya, ini ada suara telepon masalnya. Halo. Pagi dok. Halo, dengan siapa, di mana? Dengan Yanti Bu, dari Tangerang. Iya, baik Ibu Yanti dari Tangerang. Ini bertanya apa kepada dokter? Langsung saja ya. 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 Ini dok, saya kan ada sering sakit lutut di sebelah kanan kiri, terus sama di jari-jari tangan dok. Kalau yang di jari-jari tangan itu udah sempat sampai pada bengkok, udah 1 tahun lebih, 2 tahunan. Kalau yang di lutut itu 1 tahunan lebih dok. Iya. Terus ke rumah sakit, kata dokter katanya pengapuran sedikit, tapi tangannya itu bengkok dok. Bengkok ya? Jari-jari. Jari-jari. Ya tadi usia berapa Ya. tadi? Usia berapa Bu Yanti, maaf? Usia saya 45. 45. Yang jari-jari itu yang dijentik sama yang di telunjuk, terus sebelah kanan juga kayaknya dijentik, sebelah kiri itu kayaknya udah mulai bengkok juga dok. Oh dokter, Lagi. ada yang ditanyakan dulu nggak kepada Bu Yanti nih seputar riwayat kesehatannya lebih detail lagi seperti apa? Cukup sih rasanya. Lebih ke rematik sepertinya ya. Iya. Ibu nggak disebutkan ada rematik gitu. Pernah dicek lab? Pernah diperiksa lab nggak? Di rumah sakit kata dokter itu ada rematik, kan ada suka tembus, kebas, yang di jari di telapak tangan. Kebas. Ya. Terus yang di dengkul itu, yang di lutut itu suka sakit, nyeri. Terus kata dokter pengapuran sedikit. Sempat sampai pindah ke pantat juga dok. Iya. Kaki gitu. Kalau bangun tidur pagi tuh sakit banget, kaku. Oke. Iya. Jadi mungkin saran ke depannya juga begitu ya dok ya, karena ini kan tadi keluhannya tadi sudah disampaikan, ke depannya bagaimana supaya kualitas hidupnya juga jauh lebih membaik dengan kondisi yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya begitu ya. Iya. Nah kalau melihat cerita dari Ibu siapa tadi? Bu Yanti. Ibu Yanti. Nah itu gejalanya sebenarnya dilihat dari usia 40 tahun. 45 ya? 45 ya, Iya. 45 itu kan masih di bawah 60 jauh ya. Apalagi dengan tambahan keluhan, jari-jarinya itu udah mulai bengkok. Nah sebenarnya kalau pengapuran murni yang betul-betul pengapuran itu jarang usia 45 sudah sebegitu hebat dan sampai kalau jari-jarinya bengkok itu kan artinya udah cukup berat ya. Kalau saya sih lebih duganya dia lebih ke arah rematik sebenarnya. Bukan pengapuran jadinya. Kalau pengapuran kan
biasanya usia 60-an, dan kalau pun terjadi pada usia 40-an, biasanya lututnya tuh misalnya dulunya pernah jatuh atau pernah cedera. Nah, tapi kalau lututnya kiri dan kanan, kok sudah kedua lututnya yang kena, bukan cuma sebelah aja, lalu juga disertai dengan jari-jari tangannya kok udah bengkok usia 45. Nah, itu sangat-sangat mungkin sebenarnya bukan pengapuran murni, tapi dia itu yang dibilang tadi sebagai artritis rheumatoid. Artritis atau orang rheumatoid. bilangnya rematik bilangnya. RA itu ya. RA, rematik. Jadi bukan pengapuran sendi yang murni karena tadi faktor resiko usia atau overuse tadi atau ada trauma gitu. Ini karena ada penyakit lain gitu ya. Rematik, sehingga kalau pada pasien seperti ini kita pasti akan ceknya lebih lengkap. Akan di ronsen. Nah, ronsen akan agak beda tuh antara rematik dengan pengapuran. Beda, lalu nanti dipastikannya dari lab biasanya. Dari lab diperiksa ke arah rematik. Nanti kalau misalnya dia betul rematik, akan ada beberapa pemeriksaan. Oh, pemeriksaan ini positif, rematik berarti. Oh, ini untuk lebih jelasnya lagi, berarti kalau mau konsul, berarti ke penyakit dalam ya, konsultan yang bagian RA gitu biasanya ya? Seperti itu. Gitu ya. Biasanya kalau kita ketemu di ortopedi pun, ya kita bisa cek lab atau rekan penyakit dalam pun bisa sebenarnya. Jadi kalau dikelola apa ya tadi rematiknya ini gitu ya, dikelola supaya mungkin stabil kondisinya begitu ya dok, supaya keluhan-keluhan yang mungkin tadi nyeri-nyeri di area lutut yang artinya bangun tidur juga kaku itu juga mulai mereda gitu atau bagaimana? Iya, kalau yang seperti ini biasanya kalau yang rematik dia lebih dominan kakunya, pagi-pagi kaku pagi harinya lebih lama, bisa 1 jam atau bahkan lebih. Nah, lalu rematik ini lebih dominan ke sendi kecilnya seperti tadi Bu Yanti bilang kan, lututnya mungkin gambaran ronsennya mirip seperti pengapuran tapi grade ringan. Nah, jari-jarinya udah berat, udah bengkok, udah kaku banget. Nah, itu kalau rematik kan sendi kecil biasanya. Itu lebih cocoknya ke arah rematik. Oke, begitu ya kurang lebih ya. Jadi bisa konsul ke bagian penyakit dalam lebih detailnya lagi nanti seperti apa begitu ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau tadi kan memang dipastikan dulu nih, ini OA lututnya ini juga karena memang disebabkan oleh apa atau mungkin ada faktor resiko yang lain tadi ya dok ya, mungkin ada penyakit lain yang juga mirip-mirip gejalanya gitu ya, sehingga nanti diobati sesuai dengan penyebab utamanya itu apa gitu ya. Tapi untuk OA lutut ini sendiri tadi kan tergantung dari derajatnya juga ya, karena orang selalu bertanya apakah selalu operasi, tadi kan dokter juga sempat bicara seperti itu tuh. Itu kalau yang memang sudah grade yang tinggi gitu ya dok ya, tapi kalau yang masih ringan-ringan tadi pilihan atau opsi pengobatannya itu berdasarkan apa sih dok? Berdasarkan apa mungkin pekerjaannya dia disesuaikan atau mungkin berdasarkan subjektivitas pasien bisa milih atau mungkin dari dokternya sendiri secara objektif bisa milih apa yang mungkin dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kira-kira seperti apa dok? Iya, kalau mengenai opsi penanganan, pengapuran lutut ini sebenarnya opsinya cukup banyak. Nah, kita biasanya pilihannya dari yang paling sederhana, minum obat minum. Obat minum aja. Obat minum. Lalu kalau misalnya jalannya cukup sulit, bisa dibantu dengan alat bantu jalan, pakai bukan pakai kerek, pakai tongkat jalan kalau sulit. Lalu kadang ada yang kalau misalnya lagi akut sekali, lagi bengkak, lagi sakit banget, itu bisa dikasih kompres dingin. Oh iya, belum seperti itu ya dok ya. Lalu naik lagi, kadang-kadang kalau misalnya fasilitas rumah sakit ada, kita bisa dipanasin, diatermia namanya. Oh ini di fisioterapi? Fisioterapi, kita kerjasama dengan dokter fisioterapi, dokter medik, untuk pasien bisa dikasih terapi hangat atau microwave diatermia biasanya. Itu juga membantu ngurangi nyerinya biasanya. Itu bisa terapi panas atau lalu juga seringkali kalau misalnya grade-nya belum terlalu banyak, kita bisa bantu ngurangi nyeri dengan suntikan. Disuntik langsung ke sendi lututnya, kadang dikasih oli, nah itu bisa ngurangi nyeri juga. Banyak ya pilihannya gitu sampai ya. Operasi terakhir biasanya. Itu terakhir sekali gitu ya. Operasi terakhir. Coba disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Oh iya, ini suaranya kecil sekali ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Di Cibubur, Ibu siapa Bu dari Cibubur? dari Bu Suri. Bu Sulis, oke Bu Sulis dari Cibubur ya. Ingin bertanya apa Bu? Silakan. Ini saya itu kan gue personal kadang. Tapi kalau di setekuk, dianggap sakit apa, terus ke bawah lagi bunyi ketek gitu dok. Oh iya, iya. Daerah sebelah kanan. Suka bunyi ketek-ketek kayak ada semutnya gitu. Iya, kayak ada semutnya Bu ya. Iya. Usia tadi berapa ya? Usia 58. Ya. 58. Dokter yang ditanyakan dulu Iya, ke Bu ini Sulis. yang sakit tadi lutut kanan aja ya? Iya, kanan saja. Lutut kanan. Yang kiri sama sekali nggak sakit? Atau sudah mulai sedikit? Enggak. Nggak. Nah itu dulu yang kanan mungkin pernah jatuh Bu? Enggak pernah. Nggak pernah? Iya. Enggak pernah jatuh kaki, dok. Nah Ibu berat badan sama tinggi badan berapa Bu? Berat badan 78, Halo? Halo? 78, Bu. Tinggi 78, tingginya? Tingginya kurang tahu ya, lupa saya, dok. Oh, kurang tahu dok Iya, lupa. kurang tahu ya. 78 kilo. Iya. Tingginya lupa. Tingginya lupa. Iya, dok. Iya, iya. Kira-kira aja nggak bisa Bu. Maaf ya, dok. Oh maaf Ya. ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah yaudah deh kalau gitu berdasarkan data yang sudah ada ini kira-kira bagaimana dokter? Iya, tentu biasanya kalau misalnya ini kan nyeri lutut kan tadi seperti sudah dibilang kemungkinannya ada banyak. Meskipun yang paling sering pada usia sebegini sebenarnya pengapuran juga, tapi kita kan tetap mesti pastikan dulu Iya. betul atau enggak. Jadi biasanya akan datang ke rumah sakit atau puskesmas di ronsen dulu biasanya ronsen. Nah karena kalau betul pengapuran dengan gejala seperti ini ronsennya itu khas biasanya akan mudah kelihatan oh ini pengapuran gitu. Atau kalau misalnya kita ragu kita bisa periksa lab. Nah kalau ragu kayak seperti pasien sebelumnya tadi, kalau misalnya ragu kita bisa lab. Tapi kalau pengapuran biasanya dengan gejala seperti ini akan ketemunya gambarannya khas. Nah kalau sudah tegak, udah pasti, oh ini benar ibu ini pengapuran. Nah, seperti yang tadi saya bilang, opsinya ada banyak. Kita biasanya start dengan kasih obat minum, baikan atau enggak, lalu nanti kontrol lagi. Opsinya ada banyak, kita bisa kasih ya tadi microwave diatermi, bisa latihan fisik. Nah, sama sebenarnya yang orang suka lupa itu adalah bahwa yang paling penting dan efeknya itu jangka panjang sebenarnya bukan obat yang diminum, tapi sebetulnya apalagi tadi kebetulan ibunya beratnya tingginya lupa sih ya. Tapi biasa 78 ya 78 sih. 78. Biasanya kita akan hitung tinggi sama beratnya. Kalau dia kegemukan ya sebenarnya nomor 1 itu turunin dulu beratnya. Karena itu salah satu yang paling berpengaruh bahwa kalau misalnya dia berhasil nurunin berat, kita kasih target biasanya. Oh ibu dengan tinggi sekian harusnya beratnya turun jadi misalnya 65. Nanti mesti turunin berat. Kalau susah kita konsul ke gizi biasanya. Kita bantu biar dia tuh bisa nurunin berat. Nah itu akan sangat membantu ngurangi nyeri biasanya. Oh, berarti kalau untuk diperkuat dengan aktivitas fisik gitu ya, atau mungkin berat badan tadi mendekati ideal seharusnya gitu ya dok Iya. ya. Berarti lebih ke apa ya dok ya, aktivitas apa juga dok yang mungkin disarankan untuk pasien penyandang OA lutut Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau apalagi di tengah pandemi COVID-19. betul. Kalau menurunkan berat itu biasanya kita patokannya kurangi makan sama perbanyak aktivitas fisik. Nah, kurangi makan itu sebenarnya ya biasanya kita suruh lebih banyak makan sayur dan buah. Jangan nggak usah terlalu banyak nasi, nggak usah lalu malam makan jangan banyak-banyak, di pagian makanannya, tapi itu secara garis besar aja. Iya. Nah, lalu aktivitas fisik seperti apa? Nah, ini agak krusial sebenarnya, karena biasanya orang yang lututnya udah pengapuran, sakit, jalan-jalan aja udah sakit kan biasanya. Nah, makanya kita biasanya kalau orang sudah cukup pengapurannya udah mengganggu, padahal beratnya terlalu gemuk, nah itu
kita biasanya menganjurkan aktivitas fisik yang tidak membebani, nggak terlalu membebani lutut, misalnya renang. Nah, cuma kalau di COVID begini ya diminta renang ke ruang publik begitu ya nggak enak juga sebenarnya kan, takut COVID. Takut. Iya. Sebaiknya olahraganya ya alternatif indoor. yang lain Nah, dulu indoor ya. tuh misalnya paling mudah sebenarnya sepeda. Nah, kalau sepeda juga keluar itu juga karena lagi COVID, sepeda statis berarti. Sepeda statis Nah, gitu sepeda ya. statis itu kan juga bisa dikasih beban juga, jadi bisa disesuaikan. Intinya bukan karena ada keluhan nyeri lutut terus jadi nggak bergerak juga Betul. sama sekali ya dok Harus ya. tetap aktif, nggak boleh diam dan nongkrong duduk aja itu malah Nongkrong. makin beratnya makin berat, lututnya semakin kaku. Jadi justru kalau orang pengapuran itu disemangati untuk lebih aktif bergerak. Oke, begitu ya. Jadi apa ya istilahnya latihan untuk menguatkan otot, fisik segala macam ya dok ya, Ya. tadi ya, pada prinsipnya ya dok ya. Betul. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Ya. Ya, jadi pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Mia, 40 tahun dari Bandung. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia dari Bandung, umur 40. Lutut saya suka kaku kalau bangun pagi dan untuk nekuk susah. Tapi untuk jalan, biasa atau duduk, nggak apa-apa dokter. Itu sebabnya apa dokter? Terima kasih. Apakah ini mengarah ke OA lutut atau kemungkinan yang lain dok? Mengingat usianya masih 40 tahun dan saran untuk Ibu Mia juga, ini kan di Bandung kan Iya. kota besar gitu, jadi kan istilahnya. Iya, betul sekali. Itu memang kalau dari usia dan jenis kelamin, masih perempuan usia 40 dan gejala utamanya bukan nyeri, tapi lebih ke arah kaku. Nah, itu nanti perlu ditanya lagi, kakunya berapa lama, apa yang membuat kakunya berkurang, apa yang memperberat kakunya. Kalau banyak duduk, apakah makin kaku atau makin enak? Kalau dibuat jalan, apakah makin kaku atau nyeri atau kakunya berkurang? Itu masih perlu digali lagi. Tapi kalau terkesan melihat usia dan melihat gejala sama seperti tadi, rasanya mungkin lebih cenderung ke rematik, bukan pengapuran sebetulnya. Oke, begitu ya. Jadi Iya. sarannya sama dong seperti tadi penelpon Betul. yang sebelumnya ya. Mirip. Meskipun kalau pengapuran bisa aja, tapi perlu digali lagi apakah Ibu Mia ini sebelumnya pernah jatuh, misalnya pernah jatuh sehingga bentuk lututnya berubah sehingga lututnya menjadi kaku, bisa aja. Nah, itu kita perlu gali lagi, perlu periksa. Kalau misalnya kasusnya abu-abu, kita biasa periksa lebih lengkap. Kita cek lab juga, ada pemeriksaan tambahan juga. Iya, kurang lebih Pasti akan seperti perlu itu ya. diperiksa dulu. Ke bagian penyakit dalam mungkin kali ya bisa lebih Bisa. spesifik. Ortopedi lagi. juga Ortopedi bisa. juga bisa gitu ya. Bisa. Oke. Baik. Bisa dong. Oh, bisa dong. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Iya. nih dari Bapak Silambi, usianya 75 tahun. Wow, dari Tangerang. Dokter, tinggi saya 165 cm dan berat 64 kilo. Pertanyaan saya, macam-macam obat suntik yang mengandung kekentalan seperti apa yang bisa tahan lama? Oh, ini udah spesifik nih bertanyanya. Iya. Karena saya sudah suntik sampai sebanyak 5 kali dok, namun lutut masih saja nyeri. Terima kasih. Jadi sebetulnya suntik itu sendiri juga berapa kali sih dok? Artinya, oh iya, untuk bicara treatment ya dok ya, sebenarnya Iya. butuh waktu berapa lama sih sampai bisa dikatakan ini pengobatannya ini direspon cukup baik nih oleh si lutut si pasiennya gitu ya dok ya. Jadi taunya dari mana, evaluasinya bagaimana untuk menghindari kekambuhan nyerinya barangkali juga seperti apa ya? Ya, betul. Saya rasa kalau untuk pasien yang terakhir ini, dia sudah jelas tegak dia pengapuran. Jadi dia sudah datang ke dokter, lalu dia sudah di ronsen, ini pengapuran, lalu sudah sempat disuntik juga beberapa kali. Nah, pada kasus yang seperti ini, tadi kalau ngelihat beratnya sekilas 64 kilo. tingginya 164, berat 65. Pas-pas sih, nggak terlalu gemuk. Tapi kalau yang pada pasien ini, faktor yang lebih dominan adalah usia berarti. Karena tadi usia 70-an ya, 75. 75. Jadi memang seperti yang sudah dibilang tadi, itu memang proses normal, usia 70-an sangat mungkin kena pengapuran, jadi dia lebih dominan faktor usia, tapi dari berat sebenarnya sudah cukup. Jadi mungkin nggak perlu untuk diprogram untuk nurunin berat lagi, beratnya sudah cukup, dia murni faktor usia. Nah, pasien yang tadi itu
sudah disuntik berapa kali tapi masih sakit gitu kan. Nah, yang perlu ditekankan bahwa penyuntikan itu pada banyak kasus membantu untuk mengurangi nyeri. Dan itu bertahan cukup lama biasanya. Itu lebih ampuh daripada obat. Kalau obat tuh lebih jangka pendek, kalau nyuntik itu bisa enakan 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Tapi kadang-kadang kalau lebih berat 2 minggu juga kadang udah. Tapi setidaknya itu buat membantu mengurangi nyeri dalam jangka menengah. Nah, cuma memang efek dari suntikan ini tidak bisa dibilang menyembuhkan. Itu nggak bisa. Jadi sebenarnya emang kenyataan pahit adalah penyakit ini atau pengapuran ini dibilang sembuh itu nggak bisa. Karena yang namanya orang beruban, misalnya kayak penuaan kan, penuaan orang menjadi beruban, kan nggak bisa rambutnya disuruh hitam lagi, nggak bisa. Dicat ya? Ya, dicat bisa, tapi dibuat hitamnya nggak bisa. Jadi itu intinya adalah pengapuran itu sebenarnya kita kalau orang sudah menua pengapuran dan kita harus hidup dengan itu. Dan penyuntikan itu tidak bisa dibilang menyembuhkan, sembuh enggak. Nah, tapi kita kan nggak mau nyuntik terus, kita kan nggak mau dipaksa untuk minum obat terus. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diberitahu untuk diinfokan untuk pasien seperti ini adalah bahwa di samping penyuntikan harus ada strategi lain supaya kan nggak mau kan disuntik berapa kali gitu. Sebenarnya kalau pasien yang berat badan normal seperti ini, kita bisa cek otot yang namanya otot quadriceps, otot paha. Jadi paha itu ada hamstring, ada quadriceps. Nah, biasanya pada penderita pengapuran itu quadricepsnya lemah. Nah, quadriceps itu otot paha depan. Otot paha depan gunanya buat ngelurusin lutut. Nah, itu biasa kalau ada orang pengapuran, dia otot itu lemah dan kita bisa melatih otot ini di program, kita latihan, dikuatkan sedemikian sehingga beban lutut itu berkurang. Nah, beban lutut ini menjadi faktor yang penting karena gimana cara ngurangi beban lutut? Satu, ngurangin berat. Nah, ngurangin berat itu kan ngurangin beban lutut. Tapi kalau pada pasien tadi berat badan normal, kita bisa bantu dengan selain itu ototnya itu dikuatkan. Kalau ototnya dikuatkan, otot paha tadi. Betul, dikuatkan sehingga beban lututnya itu sebagian diambil alih sama otot ini. Sehingga secara jangka panjang, kalau ototnya sudah bagus, kuat, koordinasi baik, itu akan sangat membantu, nyerinya berkurang dan pastinya bisa mengurangi kebutuhan obat dan kebutuhan suntik. Oh iya, insya Allah seperti itu ya. Jadi tadi saran gitu ya untuk latihan untuk menguatkan otot paha tadi ya, supaya tadi kan koordinasinya juga oke, terus jadi bebannya bukan teralihkan sih, diambil alih juga gitu ya, sebagian gitu diambil ya. Alih sebagian. Oke, baik dokter. Oke, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya, sekaligus kesimpulan dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Toto Suryo Evar SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Hermina Podomoro, masih membahas mengenai OA lutut. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dokter, bahwa sebelum kita ke kesimpulan dari dokter nih, aku mau bertanya bagaimana sih, karena dokter tadi sempat bilang gini, ini tuh bukan yang bisa disembuhkan, artinya minum obat sembuh gitu, nggak begitu ya dok ya. Tapi kita harus hidup dengan OA itu, artinya gini, kalau sudah menyandang OA lutut, kita bisa dibilang mesti berdamai gitu ya dok ya. Mesti mengenali juga diri kita lebih dalam lagi, bagaimana nanti memanagenya si keluhan ini sendiri gitu. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup, supaya syukur-syukur masih bisa tetap produktif gitu ya dok ya, dengan kondisi OA ini walaupun grade-nya juga agak-agak berat misalnya. Kira-kira seperti apa sih mungkin ya tips-tips juga dari dokter atau saran-sarannya begitu dok? Iya, jadi pengapuran ini memang bukan penyakit yang bisa dalam tanda kutip disembuhkan, minum obat lalu sembuh gitu enggak. Tapi berita baiknya adalah bahwa
kita kalau orang sudah, oh ini sudah ada pengapuran lututnya, nah makanya kita harus bernegosiasi dan bisa berdamai hidup dengan kondisi lutut yang pengapuran. Nah jadi itu bisa kita kan juga nggak mau orang bolak-balik minum obat terus. Nah sama seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk bisa berdamai dengan pengapuran, jadi kita bisa hidup. Pengapuran sih ada, dibilang sembuh tidak, tapi kita bisa, tujuannya adalah kita bisa aktivitas normal, bisa aktivitas seperti biasa tanpa lututnya sakit. Nah, itu goalnya begitu. Nah, caranya gimana? Ya tadi, kalau misalnya orang terlalu berat, nah berat badannya ya, nanti dibuat target. Ibu atau bapak beratnya harus sekian, target. Nah, kurangi berat. Nah, kalau berat badan berkurang, lalu juga tadi sama seperti pasien yang tadi itu, otot lututnya dilatih sehingga ototnya terlatih dan kuat. Lalu juga gaya hidup juga mesti, gaya hidup itu dalam arti pasien juga harus mengenali posisi-posisi atau aktivitas apa sih yang membuat lututnya tuh menjadi sakit. Karena sakitnya kan nggak setiap hari, nggak setiap saat. Jadi misalnya, kalau misalnya saya dari posisi tidur ke duduk ke bangun sakit. Nah kalau gitu dia harus mempelajari posisi apa. Kita ajari biasanya kalau sakit, ada caranya tuh, cara untuk tidur ke duduk ke berdiri supaya lututnya tuh nggak sakit. Atau misalnya kalau misalnya jalan jauh sakit, nah itu kan bisa, ya udah kalau mau jalan jauh bisa pakai pelindung lutut, brace gitu, supaya tetap pasiennya tuh ya pengapuran, tapi dia bisa pergi-pergi, bisa aktivitas tanpa lututnya harus sakit. Jadi itu menjadi target kita, nggak serta-merta cuma obat atau suntik, tapi tetap kita harus diakali dan ada strategi untuk setiap pasien gimana caranya biar lututnya bisa ada enak. strategi khusus begitu ya dok? Ya. Bang tadi sampai mungkin yang untuk pelindung di area lututnya khusus begitu ya dok ya? Iya. Kalau untuk sepatu atau apa ada ini juga ada kaitannya juga nggak sih dok? Artinya kan kalau perempuan pakai heels aja yang nggak ada OA aja kan suka pegel juga ya dok ya, apalagi yang mungkin ada tentu. saran-saran Kalau khusus sepatu nggak? carinya yang nyaman sih, yang nyaman, solnya empuk. Nah biasanya kita memodifikasi sepatu itu konteksnya hanya kalau udah grade berat dan ada kakinya bengkok. Nah itu sepatunya kita kasih ganjel di sisi luar atau sisi dalam, tapi itu belakangan. Tapi secara umum kalau grade-nya masih ringan sedang, normal-normal ya aja sepatu yang penting nyaman aja, nyaman. Yang penting nyaman aja Iya. gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter Toto sampaikan mengenai OA lutut ini, silakan singkat saja. Iya, jadi mengenai OA lutut ini sebenarnya bukan penyakit pada umumnya, ini sebenarnya hanya proses penuaan normal, proses penuaan yang sering terjadi dan rata-rata terjadinya pada lutut, di mana sendi itu harusnya licin dengan ada bantalan sendi yang bagus, dengan tulang rawan yang licin. Nah, tapi ini pada orang pengapuran, dia tulang rawannya menjadi aus dan bantalannya juga menipis, sehingga sendinya itu menjadi nyeri. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada gejala ke arah pengapuran, lututnya sakit, terutama waktu aktivitas atau kaku pada pagi hari, itu segera saja berobat. Karena nggak usah nunggu berat, maksudnya berobat saja. Karena biasanya kalau kita stadium grade yang ringan sedang, kita masih punya banyak strategi untuk dan hasilnya pun biasanya lebih baik. Jangan ditunggu berat, karena ditunggu berat nanti, karena kita kan nggak mau juga kalau ujung-ujungnya dioperasi gitu. Kita kan nggak mau juga kalau misalnya dengan strategi satu dan yang lain bisa hidup berdamai dengan pengapuran, nyerinya teratasi, nggak usah operasi, ya itu kan kita akan lebih senang juga. Iya, baik Dokter Toto, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Toto dan ilmu dokter selalu ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.